Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing mata kuliah seminar yang saya hormati, kepada dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Wulandari Mustika Ningtyas, NIM 22215200030, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelum saya memaparkan seminar pendidikan profesi guru, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya atau pemahaman saya mengenai makna guru sebelum saya mengikuti pendidikan PPG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pemahaman guru yang pertama yaitu guru dianggap hanya sebagai seseorang yang menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Yang kedua, guru adalah seseorang yang membimbing peserta didik untuk prestasi dan memperoleh nilai yang baik, yaitu hanya fokus pada kognitif. Kemudian yang ketiga, peserta didik dituntut untuk menguasai materi yang sudah ditentukan oleh guru atau kurikulum pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu proses komunikasi bersifat satu arah, yaitu berpusat pada guru atau teacher center. Baik, yang pertama yaitu refleksi mata kuliah. Mata kuliah yang akan saya ambil yaitu pada praktik pengalaman lapangan atau PPL, di mana PPL merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mempraktekkan secara langsung teori, pengetahuan, dan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan praktik pembelajaran nyata yang dimulai dengan memahami karakteristik peserta didik, kemudian membuat perencanaan atau perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga bagaimana kita sebagai guru bertindak dan bersikap menghadapi berbagai karakteristik peserta didik tersebut di dalam pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, hal apa saja yang saya dapatkan dari mata kuliah PPL? Yaitu yang pertama, saya memahami bahwa untuk merancang strategi pembelajaran perlu melakukan tes diagnostik, di mana tes tersebut digunakan untuk mengetahui karakteristik serta kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu
dari hasil tes diagnostik tersebut, saya menyusun rancangan pembelajaran melalui penerapan pendekatan pembelajaran. Bisa menggunakan TARL, saintifik, ataupun CRT dan TPACK atau pendekatan pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu dari berbagai karakteristik peserta didik, saya menjadi semakin banyak belajar bagaimana cara menghadapi dan bersikap dalam peran saya sebagai guru. Yang keempat, saya memahami bagaimana mengelola kompetensi sosial emosional yang saya miliki di dalam menghadapi lingkungan, kelas, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, belajar tidak hanya sekedar di dalam kelas, namun dengan siapapun kita bertemu, kita harus menganggap orang tersebut sebagai guru. Selain itu, di mana saja tempatnya, kita harus menganggap sebagai sekolah untuk terus dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan atau belajar. Selanjutnya, artefak yang saya pilih yaitu di sini saya memilih rancangan pembelajaran yang saya susun sendiri, yaitu pada tema 8, subtema 4, yaitu aku suka berkarya. Di sini yang saya ambil yaitu pada kelas 3, di mana dalam merancang pembelajaran ini model pembelajaran yang saya sampaikan yaitu saintifik, TPACK dengan menggunakan media pembelajaran PPT, kemudian menggunakan strategi yaitu berdiskusi yang saya terapkan. Kemudian asesmen yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, di artefak ini atau dalam rancangan pembelajaran yang saya pilih ini terdapat masih ada siswa dengan kemampuan yang saya rasa kurang, karena dalam hal ini teknik pengumpulan nilai yang saya ambil yaitu menggunakan tes, di mana masih terdapat 5-6 dari sebanyak 25 siswa yang belum lancar dalam hal menulis, sehingga di sini saya harus mengulang atau saya akan mengambil langkah yaitu mengulang pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang lain, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas tersebut. Selanjutnya, desain inovasi atau invensi yang akan saya pilih yaitu di sini saya akan menerapkan salah satu model pembelajaran
kooperatif dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, kemudian kondisi peserta didik, karakteristik peserta didik, khususnya pada siswa kelas 3. Kemudian selanjutnya saya akan menyusun rencana tindak lanjut yang saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya implementasikan. Mengapa saya memilih untuk merancang menggunakan model pembelajaran? Yaitu yang pertama, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana suatu pendidikan dapat terintegrasi dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengetahui karakteristik dan apa kemampuan dan kemauan serta keinginan peserta didik, sehingga kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus mengikuti apa yang peserta didik butuhkan dan inginkan, sehingga tercipta kelas yang nyaman dan aman. Yang kedua yaitu karakteristik dan kemampuan siswa yang berbeda. Contohnya, ada siswa yang belum lancar menulis, maka metode pembelajaran yang saya pilih ini cocok diterapkan, sehingga guru tidak hanya fokus untuk menuntut siswa untuk menulis, namun karakteristik peserta didik itu memiliki keunikan, sehingga meskipun peserta didik tersebut tidak lancar dalam menulis, namun peserta didik tersebut pasti memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang dipilih itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, berani menyampaikan pendapat, dan kita sebagai guru mengetahui kemampuan peserta didik secara individu. Nah, model pembelajaran yang saya pilih yaitu model pembelajaran kooperatif tipe talking stick, di mana alat yang digunakan atau yang dibutuhkan yaitu mudah sekali kita jumpai di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Yang pertama yaitu tongkat, yang kedua yaitu pertanyaan yang disertai dengan jawaban, di mana pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick ini adalah sebuah metode atau model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat dengan permainan. Talking stick berasal dari bahasa Inggris yang berarti tongkat berbicara, di mana pada pembelajaran model ini siswa akan diajak bermain oleh guru. Siswa pertama akan diberikan tongkat, kemudian siswa yang lainnya akan mengiringi siswa-siswa lain yang akan diberi tongkat dengan sebuah nyanyian. Itu bisa kita implementasikan dengan budaya daerah tersebut, seperti lagu dolanan cublak-cublak suweng, atau mungkin lagu anak-anak yaitu Balonku Ada 5. Nah, prosesnya nanti pembelajarannya di kelas yaitu guru memberikan tongkat pertama kepada siswa, kemudian siswa lain akan bernyanyi misalnya balonku. Nah, siswa yang bernyanyi itu apabila sudah sampai pada lirik dor
maka siswa yang terakhir memegang tongkat tersebut akan maju ke depan dan diberi pertanyaan oleh guru. Kemudian tujuan penggunaan metode talking stick yaitu yang pertama, metode pembelajaran talking stick meningkatkan antusias peserta didik saat beraktivitas selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu melatih siswa agar lebih berani dan mampu berbicara atau menyampaikan pendapatnya di depan umum. Kita gunakan depan kelas di mana peserta didik yang akan menjawab pertanyaan yaitu akan dinilai oleh teman yang lain di seluruh kelas. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang hangat, menyenangkan, dan juga tidak menegangkan. Kemudian yang keempat yaitu melatih mental siswa agar lebih percaya diri saat dihadapkan oleh sebuah masalah atau pertanyaan. Kemudian yang kelima, mendidik siswa agar mampu bekerja sama dan bergotong royong dalam memecahkan suatu masalah dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas yang nantinya akan pastinya saya gunakan selalu, yaitu yang pertama, melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik dari segi profil belajar peserta didik. Tentunya kita akan menjumpai berbagai beragam karakteristik peserta didik. Tidak akan sama, mulai dari sifat, kemudian cara belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menambah wawasan mengenai model atau metode pembelajaran yang sesuai dan bisa digunakan khususnya di kelas rendah. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pembelajaran sesuai rancangan yang sudah disusun. Jadi jika memang mengharuskan ada kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita harus mempunyai plan B atau rencana kedua. Kemudian yang keempat yaitu selalu melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu melakukan refleksi dan merencanakan perbaikan terhadap proses pembelajaran apabila dirasa pembelajaran tersebut masih kurang. Nah, setelah mempelajari seminar pendidikan profesi guru, yang saya dapatkan yaitu kita sebagai guru tidak hanya bertugas mengajar atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun sebagai guru harus mampu memahami karakteristik kemauan peserta didik. Guru perlu mendesain pembelajaran yang menyenangkan, inovasi, dan bermakna bagi peserta didik. Setelah mengikuti perkuliahan PPG ini, paradigma baru makna guru yang saya dapatkan yaitu di sini guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran, yaitu menyediakan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu guru harus mampu menguasai dirinya sendiri, meliputi kemampuan serta mengatur sosio-emosional dari dalam diri kita pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu peran guru mendidik, membentuk karakter untuk mampu mengenali dan mengembangkan potensi dari dalam diri masing-masing peserta didik. Yang keempat dan terakhir yaitu proses pembelajaran yaitu student center, di mana di sini siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga di sini guru hanya sebagai penuntun, pendamping, dan penyedia apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Demikian tadi presentasi dari saya mengenai inovasi dan invensi serta paradigma baru makna guru.
ada kurangnya saya mohon maaf, dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji serta dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu, menambah ilmu pengetahuan agar saya menjadi guru profesional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.